Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang seberapa banyak sih pengeluaran yang aku keluarin untuk kehidupan di Jepang selama 1 bulan ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, di video kali ini aku mau share tentang pengeluaran aku selama 1 bulan itu berapa sih gitu kan. Setiap bulan itu kan aku selalu belanja yang emang kebetulan udah difasilitasin sama perusahaan. Jadi setiap bulan itu kita dianterin belanja dari perusahaan karena kan di sini tuh di tempat tinggal ke tempat perbelanjaan itu lumayan jauh ya, jadi kita tuh dianterin pakai mobil perusahaan. Nah, itu kalau misalkan aku hitung-hitung itu emang nggak nyampe 1 mang sih menurut aku ya, karena aku di sini tipe orang yang bisa dibilang tipe yang hemat. Jadi aku bakal ngeluarin uang untuk kebutuhan bukan keinginan. Jadi bisa dibilang ini tuh di antara teman-teman aku yang lain aku yang paling hemat sih. Jadi bisa dihitung-hitung kurang lebih sekitar berapa ya, 8.000 atau 9.000-an lah. Jadi nggak nyampe 1 mang gitu. Itu tuh udah bisa beli kayak persediaan buat makanan ya. Jadi aku udah pasti bakal beli sayur-sayuran kayak kentang, wortel, terus juga kol. Itu yang selalu tiap bulan itu aku beli gitu, sama telur juga. Terus apalagi ya, berbumbu-bumbuan itu biasanya aku juga nyetok juga. Terus beras aku beli itu waktu awal-awal 10 kilo itu bisa buat 1 bulan, karena kan pas awal-awal aku bareng-bareng gitu kan. Jadi apa sih, kalau bareng-bareng menurut aku agak lumayan boros ya buat makannya. Tapi setelah aku memutuskan buat makan sendiri atau ibaratnya kayak masak nasi sendiri, itu tuh bisa dibilang itu lebih hemat banget gitu, karena uh, ini aku beli beras atau memutuskan buat masak sendiri. Nah, itu nyampe sekarang itu masih ada, itu aku beli yang 10 kilo ya. Berarti kalau dihitung-hitung udah sekitar 2 bulanan itu belum habis berasnya. Terus apalagi ya, beli kayak peralatan mandi, kayak aku juga nyetok sabun mandi, terus juga sabun buat nyuci juga, terus sampo itu tuh aku nyetok. Itu kalau misalkan kayak aku belanja belanja itu belanja yang buat stok itu biasanya ya sekitar habis 8 sampai 9 ribuan. Kalau misalkan kayak cuman buat makanan doang, kayak stok makanan itu cuman biasanya ngabisin 4 sampai 5 ribu mang. 4 kalau misalkan aku cuman nyetok buat makanan doang, makanan atau enggak jajanan, itu biasanya 4 sampai 5 ribu sih. Pokoknya itu 8 sampai 9 ribu itu udah termasuk kayak beli beli yang itu kayak beli peralatan mandi gitu, atau kebutuhan mandi, terus juga kebutuhan mandi, terus kayak peralatan-peralatan buat makan gitu kan. Kadang aku juga beli tempat-tempat buat makan kayak gitu, dan itu kurang lebih sekitar segituan ya kalau misalkan banyak. Tapi kalau misalkan untuk cuman sekedar stok makanan itu biasanya kurang lebih ya 5.000 yenan lah. Nah, tapi ini juga tergantung kaliannya yang gimana ya, termasuk hemat nggak. Nah, karena aku tipe orang yang menurut aku hemat, itu tuh
1 bulan segitu tuh menurut aku udah paling udah paling hemat sih, karena kan kita bisa bandingin sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain itu bisa ngabisin 2 sampai 3 mang setiap bulannya untuk belanja aja gitu. Di sini aku bakal ngerekomendasiin ke kalian beli sesuatu yang dibutuhin aja, jangan sesuai keinginan. Karena kalau misalkan kita beli sesuai keinginan itu nggak akan habisnya gitu kan. Kayak pengen ini terus gitu. Tapi kalau kita belanjanya sesuai kebutuhan, itu tuh kita udah pasti kita bakal lebih hemat banget. Jadi beli sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan gitu. Itu benar-benar bisa bikin kita ngejaga finansial kita selama di perantauan ini gitu ya. Nah, mungkin ini aja sih yang bisa aku share untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Terima kasih.